Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-178. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-178 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham. Dan sekali lagi kita akan update 3 saham BBRI, PTBA, dan Antam secara foreign flow. Dan sebelum kita memulai ke saham-saham tersebut, pertama kali kita akan mereview indeks harga saham gabungan atau IHSG, di mana IHSG hari ini ditutup plus 0,62% di 6289. Dan sekali lagi untuk percobaan yang hampir ini, kalau teman-teman perhatikan, ini sudah percobaan yang sudah cukup banyak sekali. Dia tidak bisa untuk tembus di atas resist psikologis 6.300. Hari ini sudah sempat naik lagi di atas 6.300, namun sayang sekali ditutup di bawah lagi 6.300. Semoga besok ya, hari Jumat, semoga tidak banyak yang taking profit. Semoga semua punya mindset yang sama bahwa Jumat itu bukan waktunya taking profit, sehingga tidak ada yang jual-menjual. Kita bisa angkat indeks kita naik sampai 6.300, close nanti di Senin, biar indeks kita bisa lebih kuat lagi untuk bull ke 6.400. Semoga banyak sentimen positif yang bisa keluar atau muncul di malam hari ini atau mungkin di keesokan harinya. Semoga sentimen-sentimen tersebut mampu mendongkrak atau mampu membuat indeks kita bergerak menembus 6.300 dan akhirnya menuju ke 6.442. Secara keseluruhan indeks masih sangat aman, masih bergerak konsolidasi. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, silakan terus beli selama indeks masih berada di atas 6158 sampai dengan 6191. Maka indeks ini masih sangat-sangat aman dan masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Kemudian setelah kita melihat indeks harga saham gabungan, selanjutnya kita akan melihat pergerakan dari foreign flow untuk BBRI, di mana hari ini kembali net buy walaupun tidak banyak, senilai 15,5 miliar. Itu ada net buy asing, dan sekali lagi reason to buy kita karena adalah foreign flow, artinya memang ini masih sangat baik. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini kurang lebih ini berapa hari nih? Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, kurang lebih 15 hari atau hampir 2 minggu. Ya, ini indeks BBRI terus diborong sama asing ya. Ini apalagi kalau kita tarik dari awal tahun, maka itu luar biasa sekali. Ini udah sampai berapa triliun nih kalau teman-teman hitung. Ini bisa 4 sampai 5 triliun. Semoga ya ada sesuatu yang menarik yang akhirnya membuat BBRI itu kencang sekali naiknya dan bisa tembus di atas 5.000. Semoga saja itu reason to buy kita. Jadi kalau ada net sell selama 7 hari berturut-turut, maka itu sudah tanda-tanda bahwa kita harus segera exit. Kemudian setelah BBRI, kita update lagi untuk foreign flow-nya PTBA, di mana kalau tidak salah hari ini ada net buy kurang lebih 1,9 miliar dan di perdagangan hari ini cukup banyak transaksi sampai 100 miliar lebih, sehingga ada harapan ya bahwa PTBA ini masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan, apalagi dia tidak mampu untuk jebol di support super kuat itu di 2620, karena kemarin itu resisten yang paling kuat. Dia berhasil naik dan kemarin sempat turun mendekati, namun dia kembali melesat, bahkan tadi sempat tembus lagi di atas 2.700, namun closingnya kalau tidak salah di 2680. Semoga besok PTBA bisa tembus lagi di atas 2.700, dan kalau itu berhasil ditembus, maka next target kita secara jangka panjang yaitu menuju ke 3.000. Dan semoga waktu di 3.000 dia umumkan dividen, misal dividennya yieldnya bisa 8 sampai 10%, di situ kita exit ya, karena reason to buy kita sudah jelas, karena kita bukan beli karena dividen, kita hanya memanfaatkan dividen itu sebagai trigger ya untuk mendorong para spekulan, para dividen hunter untuk mendorong harga saham lebih tinggi, dan di saat itulah kita distribusi. Karena kita tidak mengejar dividen, karena hati-hati ketika cum date biasanya itu harga saham akan anjlok
sebesar nilai dividennya. Jadi jangan sampai teman-teman niat awalnya karena hanya memanfaatkan trigger sentimen dividen, teman-teman malah milih dividen akhirnya yang tadinya mungkin sudah profit 20-30%, hanya untuk mengejar 10%, teman-teman tidak dapat apa-apa. Jadi jangan sampai teman-teman salah langkah, karena sekali lagi reason to buy kita adalah menunggu rapat umum pemegang saham, di mana itu kalau tidak salah di 29 Maret nanti, dan di situ mungkin akan diumumkan dividennya berapa atau dividen yang dibagikan. Namun biasanya sebelum 29 Maret itu atau sebelum sebelum rapat umum pemegang saham, maka akan dirilis laporan keuangan terlebih dahulu. Jadi itu mungkin teman-teman bisa estimasi dari kebiasaan ya dividen payout ratio yang dibayarkan oleh PTBA, itu teman-teman bisa jadi acuan kira-kira estimasi berapa besar dividen yang akan diterima oleh kita nantinya yang akan diputuskan di rapat umum pemegang saham di tanggal 29 Maret. Kemudian untuk Antam terakhir, kita lihat update-nya, di mana Antam ini luar biasa sekali, net buy-nya sampai 182 miliar, dan kalau teman-teman perhatikan di seminggu terakhir ini net buy asingnya luar biasa besar sekali. Dan kalau teman-teman ingat bahwa kita selalu memaintain Antam ini harus berada di atas, pertama 2530 sudah berhasil, 2670 dia berhasil, kemudian di 2900 itu juga berhasil ditahan terus ya, pergerakannya masih stabil di atas itu, dan tadi sempat dia break di resist psikologis di 3000. Ternyata sayang sekali dia tidak mampu bertahan, sehingga kita masih berharap dia bisa break lagi di resisten 3000, sehingga yang 3000 ini sudah menjadi support kuatnya, support baru, support psikologis, sehingga ada peluang Antam bisa terus melanjutkan kenaikan. Apalagi net buy asingnya itu juga sangat-sangat tinggi, sehingga masih meyakinkan kita bahwa emiten ini masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Di mana saya dapat informasi tadi pagi, atau berita ini sudah dikeluarkan di tanggal 23 Februari di jam 12 siang, di mana Antam ini menginformasikan akan mengadakan rapat umum pemegang saham di tanggal 31 Maret. Jadi sudah kurang lebih berdekatan dengan PTBA. Setelah PTBA itu Antam, dan biasanya nanti sekali lagi sebelum merilis laporan keuangan Antam, sebelum diadakan rapat umum pemegang saham, maka akan dirilis laporan keuangan dari Antam. Jadi kita tunggu saja, semoga hasilnya memuaskan, dan di saat itulah ketika hasil itu memuaskan, maka saya yakin banyak sekali yang tidak mengerti apa-apa pasti akan berbondong-bondong baru membeli, sedangkan tugas kita adalah mendistribusi. Jadi kita harus selalu berlawanan dari pemikiran kebanyakan orang. Jadi kalau orang ketika melihat, wah ini labanya meningkat drastis, disitulah kita jual, karena kita sudah koleksi dari jauh-jauh hari, karena reason to buy kita menunggu rilis laporan keuangan. Tetapi ketika laporan keuangannya jelek, maka itu memang sebagai salah satu resiko, karena sekali lagi kita tidak bisa melihat atau berada dalam operasional perusahaan, sehingga kita tidak tahu bagaimana kinerja sebenarnya dari emiten Antam. Tetapi dari data eksplorasi bahwa mereka telah berhasil mencatatkan rekor sepanjang sejarah, maka itu bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat bahwa laporan keuangan Antam ini pasti sangat-sangat bagus. Kemudian setelah kita melihat update foreign flow, maka kita langsung saja ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BBYB, di mana saham ini ditutup di harga 810, dan sekali lagi saham ini memang bergerak dari harga 282, kemudian akhirnya dia bisa naik sampai ke 815, itu menjadi 40 hari harga tertinggi dari BBYB. Di mana kalau kita perhatikan memang emiten ini kalau tidak salah diakuisisi oleh Akulaku ya, Akulaku, di mana menjadikan emiten ini sebagai bank digital dengan kepemilikan itu kurang lebih 24,98%, ini kalau tidak salah. Dan di dalam itu juga masih ada Gosco Capital dan Asabri, sehingga apakah emiten ini masih bisa naik? Mungkin saja masih bisa naik ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau misalkan saya disuruh membeli emiten-emiten seperti ini, atau mungkin emiten-emiten bank lainnya, bank-bank kecil yang sekarang sedang naik tinggi, sedang jadi pembicaraan banyak trader atau banyak pemula, itu jujur saya tidak akan pernah masuk, karena lebih banyak spekulasinya ketimbang
technical atau ketimbang fundamentalnya. Jadi kalau yang mau berspekulasi silakan saja, itu hak teman-teman. Silakan teman-teman bisa atur sendiri risk rewardnya, money manajemennya, silakan bisa diatur, tetapi jangan sampai teman-teman nyangkut di pucuk. Itu pesan saya, jangan sampai nyangkut di pucuk, jangan sampai saya bisa buat lagi konsultasi portofolio, itu jangan sampai itu bisa menguntungkan saya nantinya. Saya di sini cuma mau mengajarkan biar teman-teman tuh mandiri, biar bisa trading dengan dana yang tidak terlalu banyak, tapi nanti bisa terus menghasilkan konsisten, sehingga ketika dana yang banyak sudah datang, teman-teman jadi lebih nyaman karena sudah tahu pola-polanya. Dan kalau misalkan teman-teman bertanya, BBYB ini resisten terdekat berada di 815, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi. Target jauh adalah menuju ke 850 dan support terdekat itu berada di 699. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, maka gunakan acuan-acuan atau rambu-rambu yang sudah saya informasikan tersebut. Kemudian setelah BBYB kita punya saham BJTM, di mana di hari kemarin secara mengejutkan BJTM berhasil naik sampai break di PBH di atas 835 dan closing kalau tidak salah di 80 kalau tidak salah, 880 atau 890. Dan hari ini dia sempat naik ke 900, kemudian dia amblas minus 3,39%. Dan saya tidak tahu kemarin sentimen apa yang bisa mendorong pergerakannya, karena dulu kalau teman-teman perhatikan di sini di 2 hari kenaikan ini itu karena Mas Kaisang ya itu menginformasikan di Twitternya bahwa memang emiten ini bagus, dan saya akui secara fundamental memang BJTM ini menarik, dan salah satu emiten yang saya koleksi setiap bulannya. Saya invest dari hasil keuntungan trading, baik dari hasil keuntungan kripto, baik hasil keuntungan dari bisnis yang lain, atau baik dari gaji yang saya sisihkan, itu semua saya sisihkan di emiten-emiten investasi. Salah satunya adalah BJTM. Kenapa saya milih BJTM? Karena pertama, emiten ini berada di Jawa Timur. Sekali lagi ini juga punyanya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya juga berada di Jawa Timur dan turut membangun emiten ini biar semakin lebih besar lagi. Kemudian saya tahu emiten ini juga saya gunakan produknya. Kemudian juga dividen yieldnya besar, ya kurang lebih 8%, 7%. Ini sudah lebih dari bunga deposito, sehingga memang ini sangat menarik ya. Saya challenge, ada videonya. Itu kalau yang mau hold 5 tahun kira-kira jadi seperti apa. Walaupun harga sahamnya tidak naik, tapi teman-teman masih bisa mendapatkan yang namanya dividen. Jadi ketika membeli saham, sahamnya 10 tahun tidak naik, yang penting dapat dividen. Jangan sampai teman-teman kayak spekulasi, beli saham-saham di 50, berharap 10 tahun dia bisa naik. Kalau dia naik, mungkin naik 20%, tetapi teman-teman sudah punya kehilangan 10 tahun waktu tunggu. Tapi kalau misalkan BJTM, walaupun emitennya tidak terlalu naik yang secara roller coaster, tetapi dia konsisten bagikan dividen. Nah, dividen ini teman-teman bisa manfaatkan untuk reinvest kembali, untuk liburan, untuk teman-teman bisa melakukan hal-hal lain yang memang itu menjadi hak teman-teman ya. Karena ini benar-benar bonus buat teman-teman. Teman-teman sudah mendukung BJTM, kinerjanya bagus, kelebihan dari kinerja tersebut dibagikan kepada para pemegang saham. Tetapi kalau kita lihat secara teknikal, maka memang BJTM ini masih sangat aman karena koreksinya tidak sampai menembus di bawah 835. Jadi artinya memang emiten ini masih sangat aman. Yang mungkin sudah punya emiten ini ya pastikan dia tidak jebol di bawah 835. Tetapi kalau yang misalkan baru mau beli, ya silakan buy di 835 sampai dengan 850. Kemudian cut loss jika dia turun 3 tick di bawah 835. Bisa pasang di 820 atau di 825. Dengan target kenaikan terjauh adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 970. Kemudian setelah BJTM kita punya Bank Mega ya, di mana emiten ini tutup di harga 11.100, dan kalau kita perhatikan di sini memang candlenya berwarna putih semua. Ini menunjukkan bahwa volumenya tidak terlalu banyak ya. Ini salah satu emiten yang mungkin tidak liquid ya, karena di sini telah dideteksi oleh The Golden Cross System, di mana kalau candlenya berwarna putih seperti ini, volumenya kalau tidak salah di bawah 10.000 ya, kalau tidak salah teman-teman bisa koreksi. Dan dia mau break ya,
mau break di 11.875 itu adalah resisten paling kuat, dan di sini sudah sangat-sangat susah ya, sudah beberapa kali percobaan tidak berhasil ditembus. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini, maka saya informasikan support terdekat untuk Mega itu berada di 10.029, dan support kuatnya itu berada di 8.700. Resisten untuk Bank Mega terdekat di 11.500, terjauh berada di 11.875. Kemudian berikutnya adalah saham DMMX, di mana saham ini ditutup di harga 442, minus 1,78%, dan sekali lagi emiten ini telah bergerak naik dari 197 selama 40 hari belakangan ini, bisa tembus sampai dengan 442, dan dia mentok di resist di 496, sekaligus itu adalah 40 hari harga tertinggi dari DMMX ya, di mana emiten ini kemarin itu mengumumkan bahwa mereka telah bekerja sama joint venture kalau tidak salah dengan Rans Entertainment, dan akhirnya mereka membentuk satu perusahaan baru anak usaha kalau tidak salah yang namanya DMMX Rans Digital ya. Apakah emiten ini bisa meningkatkan pendapatan dari hasil kolaborasi tersebut? Harusnya iya, karena memang Rans Entertainment menjadi salah satu perusahaan digital yang bisa dikatakan terbesar ya untuk bukan selain TV ya. Itu memang mereka punya masa yang sangat besar. Dilihat dari subscriber YouTube-nya bisa di atas 20 juta, kemudian follower Instagram-nya sudah sampai 50 jutaan. Itu sangat-sangat bisa mendongkrak pendapatan dari DMMX, karena memang yang kita butuhkan itu adalah massa. Dan ketika kita sudah punya massa yang cukup besar, maka dengan mudah sekali kita bisa melakukan selling, mempromosikan sesuatu, karena sudah ada orang yang bisa melihat dan akhirnya mungkin bisa membeli atau melakukan action. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini, saya cuma informasikan di sini ada support di 408 dan ada resist di 466. Jadi kalau teman-teman bisa hitung sendiri, kalau merasa ini menarik silakan buy, kalau tidak mending skip terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita punya saham Excel, di mana dari Excel ke belakang itu adalah emiten-emiten yang saya pilih khusus buat teman-teman. Ini saya ambil dari The Golden Cross Alert, di mana ini adalah emiten-emiten yang memiliki harga yang dekat sekali dengan PBL. Jadi kalau misalkan kita beli, itu resikonya lebih terbatas atau resikonya berada di low. Salah satunya adalah Excel, di mana ini ditutup di harga 2.220, PBL-nya berada di 2.150, dan targetnya berada di 2.450. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, maka di sini ada area buy 2150 sampai dengan 2160. Itu teman-teman beli, dan cut loss di 2120. Targetnya adalah ke 2450. Bagaimana jika Excel tidak berhasil turun di bawah 2160 atau 2150? Maka teman-teman bisa pertimbangkan ada yang namanya support psikologis di 2200. Nah, teman-teman bisa beli 2200 sampai dengan 2220 dan cut loss-nya di 2150. Jadi pasang agak jauh, karena memang Excel ini kadang suka membentuk lower shadow, kemudian dia bisa naik kembali. Nah, itu ditakutkan teman-teman kalau pasang automatic sell, itu otomatis kena, otomatis terjual. Dan akhirnya teman-teman menyesal, sahamnya naik terus gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman melihat bahwa Excel ini masih bermain di atas 2200, maka silakan buy, tapi ingat cut loss-nya pasang di 2150. Tetapi kalau misalkan dia open turun di bawah 2200, maka mending tunggu saja di 2150 sampai dengan 2160, dan cut loss-nya berada di 2120. Kemudian berikutnya adalah SCMA, di mana emiten ini ditutup di harga 1960, dan dia memiliki support terdekat itu berada di 1935. Risk rewardnya low, karena dia benar-benar dekat sekali di area support, dan dia punya PBH itu berada di 2230. 2320. Artinya itu punya potensial profit yang sangat-sangat besar dengan resiko yang sangat-sangat minim. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini, silakan buy 1935 sampai dengan 1960.
Ya, cut loss di 1900 dengan target kenaikan menuju ke PBH di 2320. Kemudian setelah SMA, maka kita punya saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 178 hari ini adalah TBIG, di mana TBIG ini punya support terdekat itu berada di 2000. Emiten ini sekarang berada di 2100. Artinya tinggal sedikit lagi dia akan turun di bawah PBL. Jadi selama dia masih berada di atas 2000, maka TBIG ini masih sangat-sangat aman dan silakan buy di 2000 sampai dengan 2100. Cut loss di 1950. Kita kasih agak jauh karena sekali lagi emiten ini juga punya lower shadow yang cukup banyak, sehingga kita antisipasi takutnya dia cuman kena dan naik kembali. Jadi kita pasang agak jauh 5 tick ya sampai di 1950. Kemudian target kenaikan adalah menuju ke 2450, yang mana itu adalah PBH dari saham TBIG. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 178. Terima kasih banyak teman-teman yang telah mendukung channel ini sehingga saya bisa terus konsisten update setiap harinya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar informasi-informasi yang bermanfaat dapat berguna juga buat teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.